Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Pada hari ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu menganalisis kelangkaan pada mata pelajaran ekonomi bisnis. Pada saat ini kita melanjutkan yaitu materi kebutuhan manusia. Sebelum masuk materi, mari berdoa bersama-sama agar para subscriber dan murid-murid SMKN 1 Grogol Kediri selalu diberi kesehatan dan cita-citanya tercapai dan menjadi orang-orang yang sukses. Mari berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pada hari ini kita melanjutkan materi lalu, yaitu sekarang materinya tentang kebutuhan manusia. Kelangkaan akan semakin jelas jika dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Setiap individu dapat dengan mudah melihat jika setiap orang diminta untuk membuat sebuah daftar kebutuhan. Kebutuhan itu akan sangat banyak, bahkan hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas pada dasarnya tidak masalah, tetapi akan menjadi masalah ketika kebutuhan yang tidak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan manusia sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yakni sebagai berikut. 1. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya. Subjek yang membutuhkan waktu pemenuhan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Berdasarkan tingkat intensitas atau keharusan pemenuhan kebutuhan, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya agar dapat hidup layak. Manusia harus makan, berpakaian, dan mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan primer sering juga disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap ialah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Selain sandang, pangan, dan papan, manusia juga memerlukan kebutuhan lainnya seperti alat transportasi, perlengkapan untuk mendukung pekerjaan mereka, atau perkakas rumah tangga. Yang ketiga,
Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah menaikkan status sosial. Sebagai contoh, penggunaan mobil mewah bukan lagi bertujuan menjadi sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Penggunaan perhiasan mahal atau tinggal di apartemen mewah juga dapat menaikkan status sosial pemiliknya. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Subjek penggunaan alat pemenuhan kebutuhan dapat dibedakan atas individu dan masyarakat umum. Oleh karena itu, jenis kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum atau kebutuhan kolektif. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Ya, sekali lagi, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Di sisi lain, guru membutuhkan alat tulis, alat peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. 2. Kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya, sarana dan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan penyeberangan, taman, kota, jaringan listrik, dan fasilitas lainnya. Sarana dan fasilitas tersebut digunakan oleh masyarakat umum dalam melakukan kegiatannya. Yang C. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang yang lapar harus segera makan dan orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Yang kedua, kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan ialah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pada masa depan. Contohnya, orang tua menabung dan mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Yang D, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Jenis kebutuhan ini digolongkan berdasarkan sasaran pemenuhan kebutuhan yang digunakan dalam hal ini. Jenis kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yaitu pertama, kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, pakaian, minuman, makanan, dan obat. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Sebagai contoh, agar dapat bekerja lebih baik, pegawai perlu mendapat nasihat, motivasi, latihan,
yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian ataupun keahlian kerja. Ya, sekarang yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jika dicermati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan antara kebutuhan orang yang satu dan yang lainnya. Demikian halnya dengan perbedaan kebutuhan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Sebagai contoh, kebutuhan seorang pelukis dan kebutuhan seorang arsitek tentu berbeda. Pelukis membutuhkan kuas, kanvas, cat minyak, dan peralatan melukis lainnya. Arsitek membutuhkan meja gambar, pena, penggaris, komputer, dan peralatan teknis lainnya. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Nah, kita sekarang bahas lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penyebab pertama yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Manusia hidup pada lingkungan berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Sebagai contoh, orang tinggal di daerah yang beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal dan makanan yang berkalori tinggi agar badan mereka tetap hangat. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah beriklim panas cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan yang berkalori tinggi. Agama. Sekarang kita membahas tentang dalam hal agama. Agama merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Sebagai contoh, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, dan tasbih untuk beribadah. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, dupa, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual agama. Yang C, adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut mempengaruhi kebutuhan dan pola kehidupan seseorang. Sebagai contoh, masyarakat Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu. Sementara itu, masyarakat Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam acara-acara adat. Yang D, kemajuan peradaban yang berbeda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Sebagai contoh, pada masa lalu masyarakat cenderung berpakaian sederhana dan mengonsumsi umbi-umbian ataupun ketela sebagai makanan pengganti nasi. Contoh lain pada tahun 1980-an, sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon rumah dan surat. Saat ini masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan internet. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Untuk tugas hari ini, seluruh siswa diharapkan mencatat dan merangkum mana hal penting dan harus dikuasai agar nanti mempunyai catatan dan bermanfaat. Terima kasih. Bila saya Pak Izin ada kesalahan, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.